Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan guru beserta staf SDN 273 Boron Rapua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama di tempat ini guna dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Ya, ini merupakan tugas dari calon guru penggerak bagaimana mendiseminasikan budaya positif di sekolah masing-masing sebagai tugas dari calon guru penggerak. Baik. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri manusia sehingga menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sini Bapak Ibu ada kata menuntun segala kodrat, ya. Jadi kita itu tugas tak menuntun, ya, bukan menuntut murid tapi menuntun mereka mencapai kekuatan kodratnya, karena setiap anak sudah lahir membawa kodratnya masing-masing. Jadi kita itu ibarat petani, guru itu adalah ibarat petani, dan murid itu ibaratnya adalah bibit, ya. Jadi misalnya lahannya sudah bagus, bibitnya sudah bagus, maka dia tidak akan tumbuh maksimal ketika dia tidak dirawat dengan baik. Tapi misalnya kita menanam padi, tidak mungkin akan tumbuh jagung. Jadi artinya setiap anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing, tinggal kita bagaimana menguatkannya dengan memberikan bimbingan, tuntunan, dan pelatihan barangkali. Jadi menurut KHD, pendidikan itu tidak sekadar tentang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan semata. Jadi tugas kita bukan hanya mengajar saja, bagaimana anak-anak itu cerdas, bagaimana anak-anak itu terampil, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Tapi lebih dari itu, pendidikan itu secara holistik, artinya menyeluruh. Ya, bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, ya, berhati dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi tidak akan tugas kita itu tidak hanya mengajar saja, mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana menuntun lakunya agar berbudi pekerti luhur. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak kita itu memiliki budi pekerti yang luhur. Inilah yang paling utama dari pendidikan. Jadi baik, lanjut. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara tadi bahwa pendidikan itu menjadi 3 sebenarnya tujuan utamanya: membentuk budi yang halus, ya, kemudian meningkatkan kecerdasannya, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Jadi lahir batinnya, ya, jiwanya, pekertinya, badannya. Bagaimana supaya anak ini sehat? Ya, tentunya kita sudah lakukan di sekolah di apa itu? Olahraga. Jadi mungkin bisa dilebih bagaimana supaya anak ini sehat, olahraga setiap mungkin hari Jumat atau hari Selasa, bisa diprogramkan nanti ke depan. Kemudian bagaimana budi pekertinya, lewat pembiasaan-pembiasaan dan keteladanan. Baik, kita lanjut. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di samping dia kritis, dia juga memiliki rasa hormat,
dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Inilah yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu kami sudah pelajari di guru penggerak selama kurang lebih 2 pekan. Dan kita akan mensosialisasikannya hanya kurang lebih 1 jam. Jadi kita mungkin akan balap-balap sebentar, ya, karena waktunya sangat sedikit. Sementara saya pelajari ini kurang lebih 2 pekan. Ya, baik. Apa itu perubahan paradigma? Bu, maka perlu disediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif, artinya nyaman, aman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita harus menciptakan lingkungan menjadi nyaman supaya anak-anak bisa menerapkan budaya positif. Kemudian budaya positif ini lazim disebut dengan disiplin, dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Selama ini kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid, kita bisa mendisiplinkan murid, padahal sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini kita anggap benar, tapi sebenarnya itu hanya ilusi semata. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid, tapi tidak sebenarnya. Ya, murid itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksanya. Ya. Kemudian yang kedua, sebuah ilusi juga bahwa dengan mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, murid ya, dapat menguatkan karakter murid. Sebenarnya juga itu hanya sekadar ilusi. Bahwa dengan mengkritik, membuat anak-anak merasa bersalah, mengancam dan sebagainya, itu akan mampu menguatkan karakter. Tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata ilusi juga Bapak Ibu, sebentar kita akan bahas. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita misalnya di sekolah, kita bisa memaksa, kita berpikir bahwa kita bisa paksa murid kita. Padahal tidak akan pernah kita bisa paksa. Itu hanya sekadar ilusi. Ya, baik. Dalam stimulus respon seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol. Ya. Selama ini kita berpikir bahwa orang lain bisa kita kontrol. Kepala sekolah bisa mengontrol gurunya. Oh tidak bisa sebenarnya. Bukan tidak bisa, tidak benar, tidak seperti itu. Semua orang dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Padahal tidak seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan orang untuk merubah sesuai keinginan kita, kecuali orang itu memiliki keinginan sendiri. Paham mungkin di sini Bapak Ibu? Iya. Bahwa kita tidak akan pernah bisa memaksa orang lain, apalagi mengendalikannya. Tidak bisa kendalikan, yang bisa mengendalikan dia datang tepat waktu, dia belajar hanya dirinya sendiri. Ya. Selama ini kita paradigma kita, mindset kita seperti itu kan, sampai membuat semacam peraturan. Ya. Baik. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Iya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar perpandangan sama dengan kita. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Kita bisa mengubah orang lain? Atau mungkin bahkan memaksa? Oh, tidak bisa. Nah, teori kontrolnya seperti ini.
kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang bisa kita lakukan di teori kontrol. Itu yang bisa. Kalau di stimulus respon tidak bisa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Selama ini perilaku buruk itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Nah, yang benar adalah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi semua perilaku pasti ada tujuannya. Sama kita kalau kita mau berbuat pasti ada alasan tak, ya kan? Nah, sama juga dengan murid. Nah, inilah sebentar akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, padahal yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Meskipun orang lain bilang begini, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak akan pernah bisa terjadi. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi artinya ketika dibujuk sudah tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan dengan memaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Perlu kita tawarkan opsi-opsi baru. Apa yang bisa disepakati bersama untuk dilakukan. Kita tidak bisa memaksa. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Oh, kalau misalnya dia mengikuti, harus saya menang. Meskipun dia bersalah, dia harus melakukan ini. Itu menang kalah. Padahal yang seharusnya teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Win-win solution istilahnya. Kita menang, murid menang. Tidak ada yang merasa disalahkan. Tapi semua bisa mencari solusi. Guru menang, siswa juga tidak dirugikan. Seperti itu. Kemudian, apakah makna disiplin? Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu apa itu menurut kita disiplin? Ya. Apa sebenarnya makna disiplin menurut saya? Disiplin itu kita berbuat sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sulfi atas tanggapannya. Menurut Ibu Sulfi bahwa disiplin itu kita berbuat sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Sulfi atas tanggapannya. Ya. Iya, jadi kalau menurut yang kami pelajari di sini Bapak Ibu, disiplin itu asal katanya dari bahasa Latin artinya belajar. Ya. Jadi disiplin itu diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau masih seperti Ibu Sulfi, kita berbuat sesuai karena ada aturan. Itu masih bersifat eksternal Bapak Ibu. Artinya kita melakukan karena ada belajar seperti itu. Artinya ketika tidak ada aturan, mungkin kita tidak melakukannya, ya kan begitu. Jadi dia benar juga bahwa sebagian besar selama ini mungkin pada umumnya melakukan disiplin termasuk murid kita karena dia ada aturan di sekolah yang sudah dibuat, ya. Bukan karena kesadaran dirinya. Selama itu yang kita pahami ya. Ya, jadi disiplin datang tepat jam 7.15 karena memang sudah aturan. Ya, kapan itu dilanggar? Nanti saya dimarahi misalnya. Jadi masih motivasinya dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Sementara disiplin itu adalah bagaimana membuat kita menjalankan sesuatu apa yang kita sudah hargai bahwa itu adalah sebuah kebajikan. Itu disiplin. Kita meyakini bahwa itu adalah sebuah kebajikan. Sebuah yang kita percaya, kita yakini bahwa itu adalah memang bernilai kebajikan. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya Bapak Ibu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau datang terlambat dimarahi sama guru, takut dimarahi sama guru. Itu selama ini yang menjadi kemudian kita jadi disiplin. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai. Kalau datang terlambat berarti saya terlambat pelajaran, berarti ada pelajaran tertinggal. Bukan itu yang kita
bukan itu yang kita yakini, bukan itu yang menjadi motivasi. Misalnya biasa kan kalau pergi di ruang publik misalnya di manakah memakai masker, ya harap memakai masker ketika masuk dalam ruangan ini. Ada tidak nyaman yang harus kita patuhi, tapi bukan kita lakukan bukan karena bahwa apa kira-kira gunanya Bapak Ibu pakai masker, apalagi pada saat COVID, apa kira-kira nilainya, nilai kebajikannya, kira-kira kenapa kita disuruh pakai masker? Menghindarkan diri dari penyakit. Salah satu untuk menjaga kesehatan, betul ya. Bukan itu yang menjadi motivasi kita memakai masker karena aturan di tempat itu, bukan karena kita percaya bahwa dengan memakai masker akan menjaga kesehatan kita. Contoh kedua, naik motor pakai Helm. Biasanya apa yang terbayang di pikiran kita? Oh, takut Tilang. itu biasanya takut ditilang. Bukan karena apa? Keselamatan. Inilah yang harusnya menjadi motivasi, bahwa ada nilai-nilai yang kita percaya di balik sebuah budaya positif itu dilakukan. Ya, saya kira bisa dipahami Bapak Ibu. Iya. Iya. Jadi disiplin adalah kemampuan. Jadi jangan berpikir, oh saya disiplin karena memang aturan begitu di sekolah. Ya, karena kalau saya tidak mematuhi maka saya akan mendapatkan hukuman, saya akan dimarahi, saya tidak akan nyaman, saya akan diomeli misalnya. Berarti kita melakukannya karena kita terperintah, merasa diperintah kan? Selama ini begitu, kita melakukannya. Datang ke anak jam 7 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang terbayang di anak-anak kita barulah bahwa kalau dia tidak datang saya akan dimarahi oleh guru. Belum dia paham bahwa datang tepat waktu itu akan membuat dia nyaman belajar, tidak tergesa-gesa dan tidak ketinggalan pelajaran. Bukan itu yang menjadi. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Itulah makna disiplin sebenarnya. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Sudah berbeda kan? Disiplin yang kita yakini selama ini hanya karena misalnya itu tadi takut dimarahi, adalah ancaman-ancaman dari luar. Seperti itu. Bukan karena kita yakini bahwa memang ini yang benar. Kalau ini yang saya lakukan karena memang saya yakin, saya percaya. Bukan karena orang lain, bukan karena dapat stimulus dan sebagainya. Jadi kemampuan memerintah diri sendiri untuk melakukan tindakan pada nilai-nilai yang kita percaya. Seperti tadi, saya pakai helm bukan karena takut ditilang, tapi saya mau selamat. Disiplin yang sebenarnya, makna disiplin yang sebenarnya. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Iya. Seperti tadi itu, keselamatan, kesehatan, saling menghargai. Jadi nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau sekarang kita kurikulum Merdeka Belajar, kita nilai-nilai yang ingin kita capai pada murid adalah profil Pancasila. pelajar Pancasila. Yang mana itu Bapak Ibu? Saya kira kita sudah hafal semua. Bagaimana anak-anak itu beriman dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, itu yang akan kita capai pada anak murid kita. Kemudian bagaimana anak-anak itu mampu bernalar kritis, apa yang kita lakukan supaya anak-anak itu mampu mencapai itu, dimensi itu. Ya, kemudian dimensi berikutnya berkebinekaan global. Artinya bagaimana anak-anak menghargai keberagaman. Ya. Kemudian bergotong royong, bagaimana guru mampu menuntun murid agar dia memiliki sifat gotong royong. Ya. Kemudian kreatif, bagaimana anak-anak dia sendiri yang berpikir supaya sesuatu itu terlihat lebih bagus.
Bukan karena dituntun oleh guru, tapi dia sendiri memunculkan ide-idenya. Misalnya kalau kemarin Bu Mawar mengatakan, siapa? Oh bukan Bu Mawar ya. Ada CGP, salah satu contohnya kreatif, misalnya pada saat menari. Biasanya kan menari, oh kamu harus begini, kamu boleh diberikan kebebasan anak murid, diberikan dulu dia memberikan pendapatnya, saya mau gerakan begini Bu, silahkan mencontohkan dulu, kalau bagus, iya. Artinya boleh anak-anak menyampaikan idenya, leluasa menyampaikan idenya, kemudian kita bagaimana meramu ide-ide tersebut yang mana yang terbaik. Kemudian kita sepakati bersama supaya anak-anak enjoy. Ya. Kemudian teori kita sudah sampai pada teori motivasi perilaku manusia ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya mungkin barangkali ada yang mewakili siapa yang bisa menyampaikan apa di pemikiran kita yang terbayang ketika disebut kata motivasi. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Motivasi itu apa? Iya, silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya motivasi itu adalah sebuah dorongan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat yang lebih baik. Mungkin seperti itu Bu. Makasih. Iya, luar biasa. Iya, bagus sekali. Jadi motivasi itu adalah dorongan dari dalam, sebaiknya dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi teori motivasi itu perilaku manusia itu ada 3. Ya. Atau lebih tepatnya atau menghindari terjadinya hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya itu. Contohnya tadi, apa contohnya Ibu? Misalnya memakai helm karena takut ditilang. Ya. Ya kan? Biasanya kan begitu. Berarti itu motivasi kita masih bersifat eksternal. Ya. Jadi motivasi kita masih berasal dari luar diri kita, di luar kendali diri kita. Kemudian misalnya anak-anak membersihkan setiap hari karena takut dimarahi guru, berarti itu anak-anak masih memiliki motivasi eksternal. Hanya karena takut dimarahi oleh guru. Ya. Yang kedua, motivasi apa nih? Motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau reward. Kalau tadi kan hukuman ya, sanksi. Kalau yang kedua motivasinya untuk mendapatkan Reward. imbalan atau reward ya, istilahnya penghargaan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Misalnya kan, oh iya sampai nanti anak-anakku bisa menyelesaikan ini, saya kasih gula-gula 1 misalnya. Itu masih sebenarnya masih bersifat eksternal. Ketika tidak ada penghargaan, ketika tidak dapat imbalan, biasanya dia tidak mau melakukannya. Tidak ada motivasinya. Jadi dia masih bersifat eksternal. Dilakukan karena ada motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal. Yang mana itu artinya untuk menghargai dirinya sendiri. Iya, dilakukan karena dia menghargai dirinya, bukan karena dikasih imbalan, bukan karena takut dihukum. Jadi tapi murid itu melakukannya karena dia paham bahwa saya datang ke sekolah memang untuk belajar. Ya, saya datang di sekolah memang untuk dibina perilaku saya, dibimbing perilaku saya. Itu yang harus tertanam pada murid. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa nanti? Misalnya kita tanyakan cita-citanya anak-anak, mau jadi apa nanti nak? Ya, saya mau jadi, apa yang kita harus lakukan? Ya, kan begitu. Sama mungkin di sekolah kita mau seperti apa ke depan? Ya kan? Kemarin kita sudah diskusi tentang murid impian, sekolah impian. Seperti apa itu? Kembali ke kita, apa yang akan kita lakukan? Ya. Jadi sebuah cita-cita bisa terwujud ketika kita minimal kita memiliki semangat berubah. Sedikit demi
Sedikit. Sama halnya dengan anak-anak. Misalnya dari kemarin-kemarin dia tidak lancar membaca, dikasih lagi, dilatih lagi. Dari yang tidak bisa mengeja jadi bisa mengeja. Yang tidak bisa membaca sesuai pemahaman jadi bisa membaca pemahaman dengan dilatih. Ya silakan. Ya. Satu-satu deh. Ya Pak. Jadi inilah yang kita ingin capai Bapak Ibu. Yang kita ingin bahwa motivasi itu lahir dari dalam diri sendiri, motivasi internal. Karena inilah sebenarnya tujuan disiplin positif. Inilah sebenarnya tujuan disiplin positif, bukan karena motivasi eksternal. Itu tadi, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, ingin takut hukuman, tapi memang mempercayai bahwa menghargai dirinya sendiri, bahwa inilah nilai-nilai yang saya yakini yang harus saya lakukan. Ya. Baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ya. Setiap manusia kan memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi ini kebutuhan dasar semua, ya. Yang pertama adalah cinta kasih. Setiap orang pasti butuh untuk diterima keberadaannya, ya kan Bapak Ibu? Kita mau dalam lingkungan itu kita diterima keberadaan kita, kita merasa dicintai, kita merasa dikasihi. Sama dengan murid kita, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita akan menerima itu. Karena itu adalah ketika itu dilakukan maka terpenuhi satu kebutuhan dasarnya. Ya. Kemudian penguasaan, ya. Kemudian yang setiap orang biasanya ingin melakukan kebutuhan untuk berkuasa, biasanya kan. Kemudian kebutuhan untuk bebas, tapi bebas di sini bebas yang tetap dalam koridor, misalnya di kelas anak-anak bebas menyampaikan pendapatnya, ya, bebas untuk berekspresi seperti itu. Jadi kita tidak batasi anak-anak tidak usah bicara kalau tidak benar, tidak boleh. Jadi kita bagaimana membuat anak-anak itu bebas menyampaikan pendapatnya, nanti kemudian kita luruskan atau kita benarkan di akhir, ya, supaya dia tahu, dia belajar dari kesalahannya. Kemudian setiap orang itu butuh kesenangan, ya. Jadi bagaimana orang itu supaya dia, yang terakhir adalah survival, bertahan hidup, ya. Bagaimana setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Posisi kontrol guru, ya. Ya. Menarik sekali nih Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Tadi itu ada ilusi bahwa masih ingat kita sebuah ilusi bahwa kita bisa memaksa orang lain, kita bisa mengendalikan orang lain. Orang dewasa bisa memaksa, ya. Padahal itu hanya ilusi, tidak benar, ya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Semoga kita berada di posisi yang mana? Siapa yang berada di posisi penghukum? Biasanya yang mana itu penghukum? Anak-anak salah, hukum. Misalnya sekarang saya kasih contoh. Misalnya Ibu Sulfi, guru PJOK, ada yang terlambat datang praktik PJOK, disuruh lari 2 kali keliling lapangan. Ini guru PJOK. Kemudian disuruh lari keliling lapangan 2 kali misalnya, bukan 10 kali. Apakah termasuk itu konsekuensi atau hukuman? Agak beda itu. Konsekuensi. Jadi kalau guru PJOK bukan hukuman itu Bapak Ibu, ya. Kecuali guru agama lari keluar keliling lapangan padahal dia mengajar, bukan, tidak tepat. Jadi yang pertama itu adalah penghukum. Ya, guru penghukum ini Bapak Ibu sebaiknya kita hindari, bukan lagi wajib kita hindari, apalagi di kurikulum merdeka, ya. Jadi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kau salah mentong, kau memang itu tidak pernah benar, membuat anak-anak jadi apa? Tidak berani lagi, trauma.
Ya. Iya, dia tidak ada lagi harapan bahwa saya bisa jadi orang baik. Karena kita sudah doktrin dia, kau memang salah, tidak pernah benar, tidak boleh. Sedikit-sedikit dihukum tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini juga ada plus minusnya sebenarnya. Kalau sebagai teman, bagaimana itu kalau teman, kalau ada yang salah, bisa dicontohkan? Bahasa kalimatnya seperti apa? Kalau tadi kan kau memang salah. Oh, mati kan? Enggak, Ji, dapat pengantin. Jadi yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian membuat merasa bersalah. Kalau teman seperti apa kira-kira? Seenaknya tidak mau minta maaf. Sebagai teman Kita guru bagaimana sikap kita ketika misalnya ada sesuatu melanggar dan kita memposisikan diri sebagai teman. Misalnya kita panggil bagaimana kira-kira kalimatnya supaya dia menyadari kesalahannya. Nasihatlah. Ya, maksudnya seperti apa contoh kalimatnya? Kita dulu berperan sebagai teman dan ini mendengarkan serta memahami begitu apa kesalahan dan apa yang dia mau. Terus setelah kita memahami, kita harus membangun hubungan kembali sama anak itu supaya anak itu tidak down. Iya. Nah, itu Maksudnya bukan sebagai teman. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arman. Iya. Jadi ketika kemudian kita menempatkan posisi sebagai teman, maka kita akan sebagai teman mengajak berbicara, ya. Kemudian sedikit mungkin agak lemah lembut, ya. Tapi biasanya tidak kemudian membuat orang ini sadar, karena terlalu luas barangkali, ya. Kemudian posisi pemantau, ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Kita lihat contohnya, iya. Motivasi guru berbuat, ya. Kontrol dari luar atau motivasi eksternal, menghindari hukuman, menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu termasuk penghukum. Tidak ada di sini kayaknya. Tidak ada. Kemudian kalau kamu, contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hukumanku atau rasakan apalah. Ya. Kemudian hasilnya apa kira-kira Bapak Ibu? Biasanya anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau dia berbohong. Nah, bohongi Ki. Karena dia sudah takut duluan. Takut dihukum, terpaksa dia berbohong. Itu hasilnya ketika kita membentak, ketika kita mengancam dan sebagainya. Kalau dia tidak berani memberontak, maka dia akan berbohong. Itu beberapa alternatif yang dilakukan oleh siswa ketika kita menempatkan posisi penghukum. Kemudian apa kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Kemudian bagaimana caranya murid? Contoh kalimatnya, biarkan saja. Nanti juga kita marah sudah dianggap angin lalu dan tidak akan ada perubahan. Ya, dia tidak akan sadar. Sebentar dia marah lagi. Ya. Jadi dia sudah menganggap kita, guruku memang begitu, suka marah-marah, suka menghukum. Itu yang tertanam. Ya. Jadi kita guru yang tidak berkualitas di mata murid. Kemudian dampak pada murid, dia akan rentan mengulangi kesalahannya. Akan sering mengulangi kesalahannya ketika kita melakukan itu. Karena dia tidak sadar. Apalagi kalau misalnya tidak ada gurunya, dia akan melakukannya lagi karena kan cuma takut dihukum. Itu saja motivasinya. Cuma takut dimarahi, dia ulang lagi. Tidak ada gurunya terlambat datang, dia tidak membersihkan misalnya. Karena kan cuma takut sama gurunya, dia tidak sadar bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawabnya. Ketika posisi penghukum, kita sebagai guru berposisi sebagai penghukum. Yang kedua,
pembuat merasa bersalah, banyak berceramah dan mengatakan, seharusnya itu kau begitu, kenapa begitu terus? Ibu kecewa sekali. Kapan kau baru bisa mendengarkan ibu? Yang ada anak-anak itu, saya tuh tidak pernah berbuat benar, saya tuh salah terus Kak di mata guruku. Kapan itu saya berarti saya memang buruk, saya memang siswa yang tidak sama dengan siswa yang lain. Misalnya lagi, kau itu tidak pernah memang benar jawabanmu. Kenapa tuh kau begitu? Kau memang pemalas, sehingga begini hasilnya. Coba kau dikasih begitu, akhirnya anak-anak down, merasa bersalah. Ya. Dia akan tertanam dalam dirinya mindset gagal. Saya memang anak yang gagal. Ya. Kemudian kamu itu seharusnya sudah tahu, ibu lelah, ibu capek mengurus kamu, ibu capek mengatakannya, ibu stres. Saya tuh kalau ketemu kamu stres, misalnya, biasa kan begitu kita. Saya tuh kalau ketemu kamu over, misalnya, stres Kak karena tidak pernah aku mendengar. Jadi itu anak-anak kasihan, saya tuh guruku tidak senang kalau ketemu Kak, misalnya. Itu yang tertanam di hatinya anak-anak. Jadi kemudian sama juga biasanya dia berbohong, Bu, saya begini karena begini. Supaya apa? Supaya gurunya ini senang. Kemudian apalagi biasanya dia menyembunyikan kesalahannya, menyangkal. Intinya dia akan begitu. Yang penting bagaimana caranya supaya gurunya senang. Kemudian yang murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang tidak berkualitas. Kemudian apa yang dilakukan? Biasanya dia meminta maaf. Saat itu saja minta maaf, tapi jangka panjangnya anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri karena sudah terbiasa direndahkan. Iya. Dia merasa tertanam sebagai murid yang gagal. Saya memang murid yang gagal, tidak bisa Kak memang begini. Saya tuh sudah dicap begini, biar Kak begini menton Cina bilang guruku. Iya. Jadi dia itu tertanam mental rendah diri. Iya. Itu jangka panjangnya. Dia minta maaf sesaat saja sadar. Artinya kesadarannya itu saat itu saja. Kemudian posisi teman yang tadi disampaikan oleh Pak Arman, kita akan bahas lagi. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Artinya lakukan demi ibu. Ada kata demi ibu, ya kan? Artinya kamu melakukannya demi supaya ibu senang. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ibu tidak ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak kalau ibu pernah bantu? Sekarang kamu bantu saya juga. Itu kan teman. Ya, ada tawar menawar ya. Kemudian apa yang terjadi hasilnya? Hasil dari posisi kontrol sebagai teman, murid akan ketergantungan. Seperti kemarin, sini ibu saya bantu jawabkan, ya kan? Sini ibu bantu ini, ya kan? Begitu. Kau memang malas. Coba sini, saya yang kerjakan. Akhirnya anak tidak mandiri. Ya, tumbuh menjadi pribadi yang suka tergantung kepada orang lain. Iya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi seakan-akan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gurunya. Iya. Kemudian bisa ibu, bagaimana tanggapan murid yang seperti itu ketika dia berbuat salah? Biasanya dia akan berkomentar seperti ini. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika dikasih, kupikir itu ibu teman saya, ternyata begitu Jipar. Misalnya kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Silakan bapak ibu. Apa yang terjadi? Anak ini tumbuh menjadi anak yang lemah, tidak mandiri. Iya. Apakah kita menginginkan hasil seperti itu? Tidak. Iya. Nah sekarang kita pada posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Iya. Apa itu pemantau? Artinya guru berbuat berdasarkan hitung-hitungan dan dia sudah tahu kan ada aturan di kelas kita begini.
begini hasilnya, ada seperti itu. Ya. Bahwa siswa yang berhasil yang begini, siswa yang tidak berhasil yang begini. Ada hitungannya dan ada ukurannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri atau bisa diawasi. Ya, kemudian biasanya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya. Artinya kalau saya melakukan ini dapat reward bintang berapa itu motivasinya. Kalau misalnya apalagi berapa halaman yang harus saya tulis supaya saya dapat diukur hasilnya. Dia dapat ukur hasilnya kan? Oh, kalau saya tulis sampai sekian, saya akan mendapatkan begini dari Bapak Ibu. Hanya berdasarkan itu saja. Ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Iya. Jadi masih eksternal motivasinya kalau seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita melakukan posisi kontrol pemantau atau teman, agak bagus, cuman daripada penghukum dan membuat merasa bersalah, cuman motivasinya terjadi disiplin positif sama anak, masih motivasi eksternal. Dan yang perlu Bapak Ibu miliki posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Iya. Yang mana itu dipanggil siswa ketika melakukan ini ditanya, tanya jawab. Ada semacam tanya jawab. Ya. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Kenapa kamu melakukan ini, Nak? Pasti ada alasannya. Coba disampaikan kepada ibu. Jadi kita harus mendengarkan apa alasannya. Terus ada kan keyakinan keras yang kita buat. Apakah itu kamu sudah lakukan misalnya begitu. Jadi kita berbincang sama murid untuk kemudian mengidentifikasi masalahnya, mencari penyebabnya, dan biarkan murid sendiri yang mencari solusinya. Oke. Kemudian ini akan menguatkan pribadi murid. Pasti menguatkan karena dia akan dia mampu berkomunikasi, kemudian juga dia mampu menemukan kesalahan-kesalahannya. Dia mampu merefleksi kan, sama dengan kita guru, di mana area kekurangan saya dan apa yang saya bisa lakukan. Itu dibilang. Nah, jadi murid juga harus bisa seperti itu. Dia mampu merefleksi. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian biasanya murid akan berkata, Bu, jadi bagaimana caranya supaya saya bisa lebih baik misalnya, atau saya memperbaiki keadaan Bu, apa yang saya harus kira-kira seperti apa. Biarkan dulu dia berpikir, sebentar kita bisa menambahkan atau menguatkan kalau memang itu benar. Jadi dia menemukan solusinya. Kenapa datang terlambat, Ovar? Saya datang terlambat Bu karena terlambat Kak bangun. Oh iya, pasti ibu juga kalau terlambat bangun pasti terlambat datang juga. Kira-kira kenapa Ovar terlambat bangun, Nak? Apa yang kita lakukan tadi malam? Ibu main game Kak, jadi terlambat Kak tidur, akhirnya terlambat Kak bangun. Oh, suka main game, pasti seru nih. Tapi main game jangan terlalu lama, Nak. Atau misalnya, adakah yang Ovar bisa lakukan selain dari main game supaya tidak yang lebih baik dari main game supaya Ovar tidak datang terlambat? Ya Bu, sebaiknya saya mungkin main game 15 menit, setelah itu saya belajar, kemudian saya cepat tidur Bu supaya tidak terlambat. Iya, dikasih dia apresiasi. Oh iya Nak, seperti itu. Berarti sudah tahu kan supaya tidak terlambat besok lagi? Ya, tidak Nak, kamu memang itu selalu terlambat setiap hari, tidak pernah kok bisa kan? Tidak, akhirnya Nana jadi ini daun dan dia akan bohong. Pasti dia bohong. Cari alasan. Cari alasan. Akhirnya dia tahu, oh ternyata ini yang benar, ini yang bisa saya lakukan. Kemudian biarkan anak-anak menemukan sendiri solusinya, baru kita apresiasi dan minta pertanggungjawaban. Ada kesepakatan di akhir. Bagaimana kalau melakukan lagi? Jadi dia sendiri menyampaikan konsekuensinya. Jadi kita tidak memaksa, dia sendiri yang mengajukan konsekuensinya. Ya, jadi dampak pada murid, apa hasilnya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, mengevaluasi diri, kenapa bisa anak-anakku begini? Apa mungkin saya yang salah? Atau metode yang misalnya, kenapa ada anak-anak mengantuk di kelas? Kita bisa mengevaluasi
evaluasi diri. Kenapa kamu mengantuk? Bu. Biasanya kan kalau dimarahi apa? Kau memang itu begitu tidak menghargai. Akhirnya apa? Bu. Kalau disuruh begitu menulis banyak sekali mengantuk. Kan dia bisa jujur. Kalau kita sebagai manajer, tanyakan alasannya dan kita terima alasannya dan kita berikan opsi-opsi pilihan-pilihan. Nah, contohnya mengevaluasi diri. Oh iya, mungkin metode saya mengajar mungkin terlalu monoton ya. Sampai kemudian anak-anak mengantuk. Jadi jangan semata-mata anak yang disalahkan. Tapi Koreksi diri. iya, sudah dibahasakan oleh Pak Syukur, Masya Allah. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri? Iya. Jadi memperbaiki diri anak dan memperbaiki juga diri kita. Jadi sebenarnya kesalahan anak refleksi juga ke diri kita. Iya, begitu. Itulah namanya sebuah ada kebijakan, bijaksanaan. Tidak semerta-merta melimpahkan kesalahan kepada. Tidak ada orang tua tak mau makan kita masak sendiri, mau beli ini kita harus cari uang sendiri. Bayangkan orang-orang yang tidak ada orang tuanya. Saya tanya, siapa yang sering ke kota? Pernah lihat pengamen? Saya tanya langsung pengalaman pribadinya, memang yang dia rasain pernah dia lihat. Apa yang dilakukan kita? Minta uangmu karena dia tidak punya orang tua. Kita masih punya orang tua. Alhamdulillah, akhirnya pulang ke rumah tidak perlu kita masak sendiri, tidak perlu cari uang untuk beli beras sendiri karena sudah disediakan orang tua. Tugas kita menghormatinya dan mematuhinya. Itu Jina. Bayangkan kalau orang tua atas sudah tidak ada. Biasanya anak-anak itu menangis. Saya sentuh-sentuh seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah itu anak-anak boleh barangkali mungkin Ibu Sulpi berteman sama Pak Usran di kelas saya guru maaf itu memang lain, memang di kelas saya itu lain. Mungkin dia tidak terlalu pintar, tapi kalau dibilang ketertiban, kepatuhan, Masya Allah bisa ditanya. Yang punya teman di 47 itu memang beda kelasku. Kalau dibilang di kelas itu Masya Allah anak itu patuh, tertib dan agak percaya diri. Jadi di kelas 3 itu memang kalau tidak ada kelas 4 pelaksana upacara dia maju jadi pelaksana upacara. Mulai dari pembacaan, pemimpin di kelas 3. Sebelumnya itu kelas 4, 5, 6 baru ditugaskan Pak. Tapi saya meminta sama memang kepala sekolah, saya mau kelas 3 harus maju. Sampai-sampai saya ambil kelas 2, akhirnya ikut kelas 2 juga maju pembaca undang-undang dan janji siswa. Jadi sambil di pembina upacara saya sampaikan, kalau kelas 2, 3 saja bisa, masa kita kelas 4? Ayo sayang. Kalau salah tidak mengapa. Kalau saya bilang kesalahan itu soal biasa. Di sinilah kenapa kita sekolah, karena dari kesalahan itu kita akan diajar oleh guru tak. Kita belajar dari kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang langsung pintar. Itu yang saya motivasi. Kemudian, baik kita lanjut. Iya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Ada yang biasa mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu itu bikin kecewa ibu hari ini. Itu termasuk siapa yang mengatakan? Orang yang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Posisi Penghukum. Jadi kemudian ayolah lakukan nak demi ibu. Ya, sebagai teman. Biasanya kalau begini anak-anak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada ukuran yang kita kasih. Kalau kamu selesaikan ini yang kamu dapatkan. Kalau kamu tidak ini yang kamu dapatkan. Gitu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir selesai misalnya. Kamu tuh selalu terakhir dan paling selesai. Itu penghukum juga. Ya. Jadi di antara posisi kontrol yang harus dimiliki guru yang mana Bapak Ibu? Manajer. Itu yang harus dimiliki, manajer. Karena ketika kita sebagai manajer, kita juga sebagai pemantau dan teman. Ya, ini yang paling ideal yang harus kita miliki karena hasilnya akan membuat anak-anak akan memiliki disiplin positif yang berasal dari dalam dirinya. Dia sadar, dia sadar akan nilai-nilai kebajikan. Dia tahu akan nilai-nilai kebajikan.
Sehingga dia melakukannya karena dia memang percaya bahwa itu nilai yang harus memang. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya saling menghargai, kesehatan. Dia percaya. Itu. Baik. Budaya positif. Budaya positif. Iya, budaya positif. Iya. Untuk bisa mewujudkannya ini adalah harus lingkungan positif. Iya. Mulai dari lingkungan harus nyaman dan aman, tidak ada pembuli. Iya. Jadi jangan kita berpikir pembuli itu hanya dari teman dengan teman, Bapak Ibu. Biasa juga ada guru membuli. Contohnya dia penghukum, pembuli itu. Membuat merasa bersalah, membuli itu. Bullying itu kan, masih ingat ki Bapak Ibu, bully itu ada beberapa macam. Iya. Bully secara verbal, kata-kata, fisik, memukul, verbal itu menghina kan, bully itu. Kemudian apa lagi? Iya. Yang termasuk bully itu, Iya. termasuk di media sosial Bapak Ibu. Kita melakukan kata-kata yang tidak di media sosial itu sudah bully. Jadi bully itu bukan hanya karena dipukul pianana atau ditendang atau di apa yang sifatnya fisik, tapi verbal juga yang bisa membuat menyakiti orang lain perasaannya. Jadi mulai dari kita sesama guru jangan guru itu gugu dan Ditiru. semua seluruh tindak tanduknya akan digugu dan ditiru oleh murid. Nah, jadi semuanya mulai dari cara bersikap, bahkan mungkin cara memandang hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu mulai cara memandang, cara berbicara itu harus betul-betul nyaman. Sudah menyakiti itu sudah bully itu, termasuk kategori bully itu Bapak Ibu. Dijiru ya anak. Dipandang sebelah mata. Tidak boleh. Iya. Kalau pandang sebelah mata begini tapi begini. Iya. Aneh. Bahaya kalau lagi. Memandang sebelah. Jangan memandang sebelah mata kalau sama Pak Syukur sama Pak Arman deh, jangan salah paham nih. Iya baik. Nah, jadi lingkungan harus positif, kemudian keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu lahirlah peraturan kelas. Ya, jadi beda itu Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas, apa yang pikir bedanya? Jadi baik Bapak Ibu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Iya. Apa tadi contohnya nilai-nilai kebajikan? Keselamatan, kesehatan, kebersihan, saling menghargai, saling menghormati, mandiri. Itu nilai-nilai kebajikan itu. Ya. Jadi dia bersifat abstrak Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat abstrak, ya. Atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Siapa kira-kira yang tidak setuju kalau dibilang saling menghargai? Ya kan? Itu nilai-nilai, kita tahu itu nilai-nilai, mau dia orangnya bagaimanapun pasti dia percaya bahwa saling menghargai itu benar. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya semua orang percaya bahwa itu memang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Semua orang mengakui itu, bahwa itulah yang benar. Tentunya kebersihan, ada yang menolak kebersihan kan? Tidak ada, ya kan? Saling menghargai, mandiri, saling menghormati, kesehatan. Semua, saya kira semua orang yang yakin itu. Kemudian menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Ketika ini kemudian yang menjadi motivasi kita, adanya keyakinan, adanya akan nilai-nilai universal, maka yakinlah disiplin positif akan terwujud. Iya. Semua akan merasa nyaman Bapak Ibu. Lingkungan akan positif, lingkungan akan kondusif. Misalnya kita melakukan karena memang saya yakin, bukan karena terpaksa. Akhirnya misalnya anak-anak
nilai-nilai kebajikannya dari setiap Tindakan. Itu yang kita harus pahamkan. Jadi pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi saya sudah sampaikan bersifat abstrak daripada peraturan dan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya kesehatan itu kan banyak bersifat umum kan. Coba dirinci dalam bentuk peraturan. Misalnya memakai masker, misalnya kebersihan. Coba dibuat dalam bentuk peraturan. Dilarang buang sampah sembarangan, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Sebentar kita akan bedakan yang mana peraturan kelas, yang mana keyakinan kelas, ya kan? Jadi keyakinan itu bisa bersifat abstrak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Iya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan berbentuk positif, dihindari kata-kata yang bersifat negatif. Misalnya yang mana itu bersifat negatif, Ibu? Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang itu kan bersifat negatif. Kalimat-kalimat negatif. Buanglah Bisa tempat. jagalah kebersihan, Iya. atau buanglah sampah di pada tempatnya. Jadi ada motivasi. Lebih nyaman. Kemudian keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak sehingga murid bisa ingat dan pahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Biasa selama ini saya juga termasuk pelakunya membuat itu peraturan kelas, keyakinan kelas saya sendiri yang buat. Pokoknya aku tempel saja, tidak kulibatkan anak-anak untuk membuatnya. Seharusnya sebelum dibuat berdiskusi, anak-anak yang mengajukan kira-kira mau apa, kita mau apa di kelas kita, keyakinan kelas apa contohnya, supaya kelas kita nyaman lah, supaya kita belajar jadi tertib, apa peraturan apa yang kita harus buat. Biasanya saya pribadi selama ini saya sendiri yang buat baru tempel. Ada kayak yang seperti saya? Oh iya, berarti sama semua ya. Sekarang mari ke depan setelah tahun ajaran baru dirubah. Bagaimana caranya? Di awal masuk sekolah, sebelum kita buat duduk bersama di kelas, ajak murid berdiskusi dan pahamkan nilai-nilai kebajikannya. Pahamkan dulu nilai-nilai kebajikannya. Supaya misalnya bagaimana itu saling menghargai. Nah, di kelas kita seperti apa? Nilai kebajikannya disampaikan. Peraturannya seperti apa? Oh, tidak boleh membuli. Oh iya, tidak boleh, diganti lagi, tidak boleh bagaimana menjaga kelas supaya tetap nyaman, bersih. Tidak boleh makan di kelas, diganti lagi. Makan di tempat yang disediakan. Iya, sebaiknya begitu. Jadi anak-anak yang buat, disepakati, kalau perlu tanda tangan anak-anak di situ. Ya, lebih bagus lagi kalau ada tanda tangan di situ di keyakinan yang dia buat. Jadi dia yang buat, kita hanya mengarahkan. Contoh peraturan kelas. Ini dilarang buang sampah sembarangan. Keyakinan kelas itu sebaiknya jagalah kebersihan kelas. Dilarang datang terlambat. Ya, datang tepat waktu, betul. Atau datang ke sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, boleh. Kemudian tidak boleh ribut-ribut di kelas. Ini contoh saja Bapak Ibu. Itu kan tidak boleh bersifat negatif ya. Kayaknya anak-anak terkesan dilarang begitu. Toh, kalau ada dilarang bede. Akhirnya anak-anak berbuat karena takut, karena dia dilarang. Tapi coba dibuat lebih positif. Jagalah ketertiban kelas. Artinya anak-anak yakin bahwa kita itu harus menjaga ketertiban kelas. Jadi dibuat lebih positif supaya ada motivasi dari dalam dirinya, bukan karena dilarang, bukan karena dipaksa. Bisa dipahami? Iya. Ya, baik. Lanjut. Makanlah di tempat dilarang mengejek teman. Ya, saling menghargai. Iya. Dilarang kita mengejek teman karena kalau mengejek kita teman dimarahi guru, membuat kita teman tak menangis. Ya, silakan. Jadi buatlah saling menghargai sesama teman. Kemudian budayakan antri, tidak boleh saling mendahului atau menyerobot. Biasanya kan begitu. Buat kita lebih positif lagi kalimatnya, budayakan atau biasakan
antri atau menunggu giliran. Nah, sekarang jadi peraturan itu selalu kembalikan buku ke ini salah satu sama. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya tanggung Jawab. Jadi sampaikan dulu tanggung jawab seperti apa, baru bentuk tanggung jawab anak-anak buat sendiri kalimatnya. Apa contoh tanggung jawabnya? Oh, kembalikan. Biasa kan ada anak-anak sudah belajar di situ nih di taruh toh Iya. bukunya. Nah, jadi kalau misalnya begitu nak bertanggung jawab atau tidak ya bagaimana? Sampaikan kalau begitu bagaimana, seperti apa peraturannya, kan begitu. Jadi anak-anak sendiri baru kita mungkin sempurnakan kalimatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah, komitmen, dia masuk komitmen. Toh, nilai kebajikannya itu komitmen. Kemudian dilarang melakukan gunakan masker, kesehatan. Jadi semua dilakukan karena kita percaya bahwa itu memang nilai-nilai kebajikan ya. Bukan karena terpaksa. Ini contoh membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang masih lanjut Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, kemudian membantu murid untuk jujur, dan yang ketiga memberikan penawaran bukan paksaan. Ini yang harus kita lakukan segitiga restitusi ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Apa saja segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yang pertama adalah Segitiga restitusi. validasi tindakan yang salah. Yang pertama dulu ada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kalimat seperti apa yang kita lakukan di sini ini penting Bapak Ibu, karena tidak ada barangkali sekolah yang tidak ada siswa yang melanggar, termasuk bolos, tidak datang latihan, suka mengganggu teman. Maka yang harus kita lakukan yang pertama sekali memanggil siswa tersebut dengan melakukan istilahnya yang pertama menstabilkan identitasnya. Seperti apa itu caranya? Kita memanggil dan menanyakan, menyampaikan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Dibangkitkan bahwa dia tidak terpuruk, bahwa dia bisa memperbaiki kesalahannya. Disampaikan begitu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi yang tidak bagus itu kalau salah terus. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya tidak salah lagi? Seperti itu, tidak dihakimi. Jadi dia mengatakan, bahwa semua orang pernah salah, tapi yang paling penting bagaimana bisa memperbaiki kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Ya. Memulihkan perasaannya. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi. Nah, misalnya kayak kemarin, kenapa tidak datang? Siapa lagi tuh yang tidak datang? Kenapa tidak datang? Kina pastikan ada alasannya. Iya Bu, saya tidak datang karena pergi di kebun petik Kopi. Kopi. Ya, kopi. Oh iya. Oh, ibu juga senang sekali pergi di kebun. Tapi ibu itu biasanya pergi setelah kewajiban saya di sekolah selesai, setelah pulang mengajar. Begitu. Iya Bu, keyakinan kelas apa yang dilanggar Iya Bu, saya itu tidak disiplin misalnya. Maka setelah itu ditanya lagi, apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira selain apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar? Sebaiknya Bu, saya minta izin. Nah, selain daripada itu, kalau kamu minta izin kan kamu meninggalkan latihan. Kira-kira adakah yang lebih bagus lagi selain minta izin misalnya dia sampai, oh iya Bu, bisa barangkali setelah pergi setelah pulang sekolah. Iya, bagus sekali, berarti sudah tahu caranya. Kan begitu. Jadi anak-anak tahu, dia temukan solusinya. Kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian solusinya lahir dari anak itu sendiri. Ada yang terakhir, kita penguatan. Kira-kira kalau melakukan itu lagi, apa yang harus ibu lakukan sama kamu?
gitu. Jadi dia sendiri yang menawarkan konsekuensinya. Jadi dia tidak akan terpaksa, dia akan merasa bertanggung jawab karena dia sendiri mengajukan, dia sendiri menyampaikan, kalau saya begini lagi mau saya begini. Kita tinggal ingatkan ketika dia lakukan kembali. Jadi dia memang sadar. Ya, oke, baik. Pelari di. Iya. Ini berbuat salah ini ada contohnya kita nanti ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Sama juga dengan kita, Ibu Di, melakukan sesuatu pasti ada alasan tak. Iya. Tanyakan alasannya, kalau memang masuk akal, tanyakan kira-kira apa yang bisa dilakukan lebih baik dari itu. Alasan itu artinya bagaimana supaya alasan itu bisa bukan mencari-cari alasan istilahnya. Coba cari, sampaikan ke ibu apa yang bisa dilakukan yang lebih baik dari itu. Dia sendiri yang berpikir. Tanyakan juga keyakinan keras apa yang dilanggar, kemudian konsekuensinya dia sendiri yang mengajukan, carikan solusinya. Setelah itu terakhir, apalagi tanggapannya, bagaimana kira-kira nak perasaan tak? Setelah seperti ini, setelah kamu tahu kesalahanmu, setelah kamu tahu bagaimana mencari solusinya, dia akan sampai ke saya akan berarti dia akan berjanji seperti itu. Jadi baik Bapak Ibu, itulah tadi rangkaian diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga budaya positif di sekolah, mudah-mudahan kita dapat menerapkan disiplin positif dan motivasi itu berasal dari dalam diri kita, bukan karena mau nilainya bagus, nilai observasinya bagus, mau karena nilai kinerjanya bagus, tapi memang benar-benar bahwa saya ini tanggung jawab saya guru adalah bagaimana kemudian mendidik anak secara keseluruhan, mulai dari dia menjadi cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, dan itu dimulai dari diri kita. Iya, dari diri kita. Tidak mungkin anak disuruh datang jam 7, kita datang jam 8, Bapak Ibu. Ya kan begitu. Iya. Boleh mungkin ketika Nabila orang di sini sampai bangkit jadi ada halangan tak, ada alasan tak yang bisa berterima, saya kira bisa, manusiawi itu. Ya. Disampaikan supaya bisa disampaikan di grup, misalnya saya tidak bisa piket. Karena ini misalnya tolong teman kita bertukar. Kan ada bertukar. Pak Syukur di hari Selasa, saya di hari Rabu, saya tidak bisa di hari Selasa. Tolong Pak Syukur siapa yang bisa, berarti saya nanti gantikan piket tak. Begitu. Jadi ada namanya mengkomunikasikan. Jadi kemudian mulai dari diri kita dan kemudian segitiga restitusi itu penting sekali dilakukan dalam menerapkan budaya positif supaya anak-anak betul-betul yakin dan percaya akan nilai-nilai kebajikan apa yang harus dia lakukan. Iya. Untuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berbudi pekerti yang luhur. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan dan saling berkolaborasi dengan komunikasi yang baik di antara kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanggapan di mau